Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Kita telah menegakkan salat wajib kita, salat subuh, yang pahalanya begitu besar dan sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu, dengan majelis ilmu, ya, dengan kita berbagi, kita membaca suatu kitab yang sangat bermanfaat, yang semoga Allah mudahkan jalan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sarana ini atau dengan wasilah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk semua keluarganya, dan untuk para sahabatnya, dan untuk para pengikutnya sampai hari kiamat nanti kelak. Kita menyambung pembahasan kita di kitab yang sudah kita baca beberapa pertemuan ini, Tanwirus Sudur Fit Tahdhir min Fitnatil Qubur, yang ditulis oleh Syekh Rashid Sa'idan As-Sa'idan hafizahullah wa waffaqahu wa ra'ahu. Kemarin kita sudah sampai di kalimat ketika orang-orang yang mengerjakan kesyirikan tersebut, mereka itu menganggap hal-hal yang tauhid syirik, dan mereka menganggap hal-hal yang kesyirikan, yang berbau kesyirikan, mereka anggap tauhid. Begitu juga sebaliknya, hal-hal yang berbau sunnah, yang maksudnya datang dari Rasulullah SAW, mereka anggap bid'ah. Ya, dan hal-hal yang berbau bid'ah yang tidak ada riwayatnya dari Rasulullah SAW, mereka anggap sunnah. Dibalik-balik. Contohnya, kita memakai jenggot ini kenapa? Karena dari Rasulullah SAW, "Uful lihyah," kata Rasulullah SAW, biarkanlah jenggot, kata Rasulullah SAW. "Wa qassus syawarib," dan potonglah kumis-kumis kalian, kata Rasulullah SAW. Ini kalamnya Rasulullah SAW, tapi ditentang oleh sebagian besar umat muslim. Jadi mereka menganggap justru jenggot ini apa? Bid'ah. Mereka bilang Wahabi lah, apalah. Pokoknya fitnah aja. Fitnah tentang sunnahnya Rasulullah SAW. Tidak lain tujuan mereka untuk menghancurkan atau menghina sunnahnya Rasulullah SAW. Apa tujuan mereka selain itu? Tidak ada. Bahwa kita juga, kenapa kita mengerjakan hal-hal ini yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW? Karena kabarnya itu datang dari Rasulullah SAW. Tidak lain, tidak ada tujuan lain selain itu, kecuali untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Bahkan mereka kira dengan persangkaan yang tidak ada buktinya, mereka kira sunnah-sunnah ini adalah bid'ah.
yang bukan datang dari Rasulullah SAW. Pokoknya mereka hanya mengikuti perkataan imam mereka. Imam mereka bilang orang pakai jenggot begini, mereka ikutin. Terus mereka imam-imam mereka bilang yang mengerjakan ini tandanya begini, Wahabi apa, itu mereka ikutin. Padahal mereka nggak tahu intinya itu apa. Padahal orang yang mereka tuduh Wahabi ini itu apa segala macam itu yang mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Sedangkan mereka apa yang mereka ikuti? Imam-imam mereka. Jadi agama mereka bukan agama Islam, tapi agama imam mereka. Ini orang-orang perlu diperingati dalam hal ini. Semoga orang-orang yang mencela sunnahnya Rasulullah SAW dan mencela agama kita ini, semoga Allah beri hidayah mereka agar kembali kepada agama Islam yang lurus. Ya, kita lanjutkan. Setelah itu di sini penulis berkata, hafizahullah wa wafaqahu, fa idza lam yatadarakumullahu birahmatihi fannar annar wa bi'sal qarar. Ya, jika kalian orang-orang yang sering berbuat kesyirikan ini, yang sering berbuat bid'ah, penulis bilang di sini, fa idza lam yatadarakkum Allahu birahmatihi, jika Allah tidak memberi kalian rahmatnya, maka apa yang akan kalian dapat? Annar kata penulis di sini hafizahullah, maksudnya neraka. Ya, wal iyadzu billah. Kalau kita tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka neraka yang akan kita dapatkan. Wal iyadzu billah. Karena juga kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kita. Maksudnya bukan karena kita beramal sekian banyak bahwa sebanding dengan pembalasan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak sebanding. Jadi kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maupun amal itu hanya sebagai timbangan. Jadi kita lebih banyak beramal soleh atau lebih banyak beramal dosa, keburukan. Itu sebagai timbangan, dan ujung-ujungnya kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fannar annar wa bi'sal qarar, maka neraka kata penulis di sini hafizahullah, wa bi'sal qarar, maka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali, seburuk-buruk tempatnya berdiam, tempatnya kita beristirahat, itu neraka. Waliyadzu billah. Fa wallahi thumma wallahi inna ahadan la yamliku lakum darran wala naf'a. Maka demi Allah kata penulis di sini, tidak ada sesungguhnya tidak ada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan kita mudarat atau manfaat. Tidak ada suatu apapun. Ini akidah yang sangat-sangat bermanfaat bagi agama Islam, bagi kita seorang muslim. Kalau kita meyakini bahwa tidak ada yang memberi manfaat dan tidak ada yang memberi mudarat selain Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan mencari sebab-sebab selain Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya, apakah kita akan mencari sebab-sebab yang tidak syar'i? Contohnya, kita menggantung sesuatu yang dianggap dapat menolak bala. Ini kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena hanya Allah yang dapat menolak bala. Allah yang dapat menghilangkan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini hal ini bahwa tidak ada satu zat pun, tidak ada suatu apapun yang dapat menolak mudarat selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu berdoa kepada Allah, akan menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak berkeyakinan dalam hal ini, hati kita tidak yakin bahwa hanya Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, maka hati kita akan berpaling atau condong kepada sesuatu yang lain. Ini fitrahnya manusia seperti itu. Mereka akan condong kepada sesuatu yang mereka dapat berlindung dengannya.
Tetapi kalau kita menyempurnakan akidah kita dalam hal yang bermanfaat dan hal yang bermudarat bagi diri kita, yaitu Allah hanya Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita mengalami ketakutan, kita hanya berdoa kepada Allah. Langsung kita berdoa kepada Allah, kita angkat tangan, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Setelah itu kita sebut pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan nama-nama Allah yang terindah. Kita puji-puji Allah. Setelah itu kita minta apa yang kita minta, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang sangat penting dalam agama kita dan harus diencamkan baik-baik di hati kita masing-masing. La yamliku lakum darran wala naf'a. Ini di surat Al-Furqan ada ayat yang berbunyi seperti ini. Wala mauta wala hayata wala nusyura. Dan tidak pula ada yang memiliki bagi kalian ini kematian. Maksudnya tidak ada yang dapat mematikan kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Satu zat apapun tidak ada yang dapat mematikan kalian. Wala hayatan, dan tidak ada yang dapat memberi kalian kehidupan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat yang dapat menghidupkan dan mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun Dajjal yang nanti akan datang di akhir zaman, yang dia bisa menghidupkan itu dan mematikan, itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada dasarnya dia sendiri yang menghidupkan dan mematikan, bukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu supaya fitnah turun di bumi ini sebagai ujian bagi umat manusia. Wala hayat wala mautan wala hayatan wala nusyura. Dan tidak pula kebangkitan. Tidak ada yang menguasai kebangkitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat membangkitkan para manusia ini, tidak ada seorang pun yang dapat membangkitkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walal yughni ankum yaumal qiyamati qabrun wala salih wala insun wala jinnun wala malakun wala saghirun wala kabirun. Dan tidak akan mencukupi kalian, ya, pada hari kiamat nanti suatu kuburan pun, ya, atau seorang yang soleh pun, atau seorang manusia pun, atau seorang jin pun, atau seorang malaikat pun, atau seorang anak kecil pun, ya, atau seorang yang sudah besar pun, mereka tidak akan mencukupi kalian di hari kiamat nanti. Tapi apa yang dapat mencukupi kita? Yaitu amal soleh kita. Bukan hal-hal yang kita sebutkan barusan ini, bukan sebuah kuburan, bukan seorang soleh, bukan. Ya, bahkan Nabi Muhammad pun saat berwasiat kepada anaknya, ya Fatimah, setelah berwasiat kepada keluarganya yang lain, kepada kerabatnya, terakhir berwasiat kepada ya binti Fatimah, mintalah kepadaku hartaku, kata Rasulullah SAW, karena aku tidak dapat mencukupkanmu di hari kiamat nanti, kata Rasulullah SAW. Bayangin, Rasulullah ini yang paling manusia yang paling terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW aja ngomong begini, apalagi yang lain selain Rasulullah SAW. Ya, nggak ada kemampuan mereka untuk mencukupi mereka di hari kiamat nanti. Mencukupi mereka dari apa? Maksudnya kalau mereka tidak memiliki amal-amalan soleh, ya, ketika mereka mengalami kesulitan di yaumul mahsyar, mereka menunggu persidangan Allah Subhanahu wa taala, saat mereka kepanasan, yang saat matahari di atas mereka itu 1 mil di atas mereka, saat bercucuran keringat, dan keringat itu merendam diri mereka setinggi sesuai amalan mereka. Semakin sedikit amalan mereka, semakin sedikit amalan soleh mereka, maka keringat itu akan semakin tinggi. Semakin tinggi, ada yang setinggi mata kaki, ya, direndam setinggi mata kaki, ada yang direndam setinggi lutut, ada yang direndam setinggi pinggang, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Subhanallah. Kita nggak bisa bayangkan gimana orang bisa tenggelam dengan keringatnya sendiri, padahal ini di hari yang gaib, kita nggak tahu hari ini seperti apa. Jadi nggak perlu kita bayangkan, dan kita yakini hanya
kita yakini bahwa kita akan mengalami kejadian seperti itu. Jadi kita apa? Kita berusaha beramal soleh supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Di mana pada hari tersebut orang-orang merasa ketakutan. Semua orang merasa ketakutan dan tidak ada satu orang pun yang dapat mencukupi kita di hari kiamat tersebut. Ya, tidak ada suatu apapun tidak ada yang dapat mencukupi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita dengan amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat memberikan mereka manfaat dengan syafaat. Orang-orang yang memberi syafaat itu tidak akan mampu memberi syafaat kepada mereka. Karena apa? Karena syafaat itu tidaklah Allah berikan kecuali apa? Kecuali dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang-orang memiliki kemampuan untuk memberikan syafaat, contoh seperti Rasulullah SAW diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Tapi apa? Tetap syafaat itu dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak diberi izin dan tidak diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan syafaat ini walaupun dari Rasulullah SAW. Ya, dan kita tahu juga yang dapat memberikan syafaat yang lain, contohnya Al-Qur'anul Karim. Semakin banyak kita membaca Al-Qur'anul Karim, semakin besar kita diberi, semakin besar kemungkinan kita diberi syafaat oleh Al-Qur'an. Dan banyak hal-hal lain ya dalam hal syafaat ini. Dan selanjutnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Ya, jika mereka itu dikumpulkan di padang mahsyar, manusia-manusia ini mereka dikumpulkan ya, kanu lahum a'da'an, orang-orang atau sesuatu yang mereka minta-minta kepadanya ini ya akan mulai dari kuburan, mulai dari orang soleh yang mereka minta-minta, atau mereka minta kepada pohon, minta kepada suatu apapun lah, batu atau apa ya, sesuatu ini akan menjadi musuh-musuh mereka pada hari itu. Pada hari tersebut akan menjadi musuh mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan yang diminta ini ya, yang diminta orang apa, sesuatu yang diminta ya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta kan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada sesuatu selain Allah ini. Ini mereka mengkafirkan atau mengingkari atas ibadah yang mereka perbuat. Jadi contohnya seperti umat Nasara ya, yang beribadah kepada apa? Beribadah mengibadahi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ini akan menjadi, Nabi Isa alaihissalam akan menjadi musuh mereka nanti di hari kiamat nanti. Dan Nabi Isa akan mengingkari atau tidak mengakui ibadah mereka kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa alaihissalam sesungguhnya adalah, hakikatnya adalah seorang nabi yang tidak pantas untuk diibadahi. Ya contohnya seperti itu, dan kita dapat mengibaratkannya dengan hal-hal yang lain selain Nabi Isa alaihissalam. Apapun itu, maupun itu sebuah batu, sebuah kayu, sebuah pohon, sebuah kuburan, seorang soleh, seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, ini tidak boleh disembah. Tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi, tidak boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala innama takhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Dan ketika
Ada yang mengatakan kepada mereka itu, ya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, "Innamat takhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum." Sesungguhnya apa yang kalian ambil sebagai pelindung-pelindung tadi selain Allah Subhanahu wa taala, sebagai doa yang dimana kalian persembahkan doa-doa kalian tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah berhala-berhala, ya, ausanan, kata Allah Subhanahu wa taala, ausanan mawaddata bainikum, di mana kalian itu saling mencintai karena berhala tersebut. Kita bayangkan orang-orang yang menyembah suatu berhala itu, mereka akan saling mencintai karena mereka menyembah berhala tersebut. Contoh juga orang yang pergi ke kuburan untuk meminta-minta kepada kuburan, ya, mereka itu saling mencintai. Karena apa? Karena mereka pergi ke suatu tempat yang sama tersebut, karena mereka menyembah suatu yang sama tersebut. Mereka saling mencintai. Mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Ya. Rasa cinta mereka itu hanya ada di dunia ini. Fil hayatid dunya. Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum ba'dha. Summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd. Kemudian di hari kiamat nanti mereka akan mengkafirkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Jadi bukan mereka saling mencintai lagi di hari kiamat nanti, tapi mereka apa? Mengkafirkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Mengkafirkan maksudnya mengingkari sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha, dan mereka saling melaknat. Mereka saling melaknat sebagian mereka dengan sebagian yang lain, saling melaknat. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar, kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa tempat kembali kalian itu apa? Neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin, dan tempat kembali kalian adalah neraka. Ya. Wa ma lakum min nasirin, dan tidak ada seorang penolong pun bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala di sini. Fala najata min hadzal dhalal wala khalas min hadhihi al-uqubah illa bit-taubati shadiqah. Maka tidak ada keselamatan, suatu pun keselamatan dari kesesatan ini, ya, dari kepada hal-hal yang kita telah sebutkan tadi. Ya, mulai dari perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, ini termasuk dalam ad-dhalal. Dhalal itu apa? Kesesatan yang telah kita sebutkan. Kenapa perbuatan bid'ah itu dibilang sesat oleh Rasulullah SAW? Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Wala khalasa min hadhil uqubah, dan tidak ada orang-orang ini tidak akan lepas dari akibat yang akan Allah ganjarkan kepada mereka, kecuali dengan apa? Kecuali dengan bertaubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertaubat. Taubat yang jujur, taubat nasuha. Dengan taubat nasuha, dengan taubat mereka menyesali atas perbuatan dosa mereka. Karena pada dasarnya ini orang-orang yang mengerjakan kesyirikan ini dan mengerjakan hal-hal yang bid'ah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya mereka merasakan bahwa mereka mengerjakan amal-amal soleh. Ini sungguh sangat sulit mereka bertaubat. Kenapa? Karena mereka merasakan bahwa mereka itu beramal soleh, bukan amalan-amalan buruk, bukan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Padahal kita bahas kan kemarin, kita bahas bahwa amalan-amalan yang tidak didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu kita tidak akan mendapatkan pahala, bahkan dosa yang akan kita dapatkan. Dosa yang akan kita dapatkan. Dan setelah itu kita tidak bisa terlepas dari akibat yang Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan kepada kita. Maksudnya kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sulit. Jadi hendaknya kita orang-orang yang kita melihat orang-orang tersebut masih mengerjakan sesuatu kesyirikan, suatu hal yang bid'ah, kita doakan mereka. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka diberi hidayah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena sangat-sangat sulit mereka untuk bertaubat. Kenapa? Karena seperti yang kita bilang, bahwa mereka menganggap amal-amalan mereka itu amalan soleh. Bahkan mereka sekali-sekali kalau mereka ditegur, mereka menganggap, oh ini saya beribadah, kenapa kamu tegur saya? Ini saya beramal soleh, kenapa kamu tegur saya? Oh pokoknya ditolak aja, kita bawain dalil tetap ditolak dengan cara yang batil. Ya, tidak ada cara lain kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang jujur, taubat nasuha, al-mustajmi'ah li syurutiha, yang dengan taubat itu dia menyatukan segala syarat-syarat taubat. Apa syarat-syarat taubat? Syarat-syarat taubat itu yang pertama meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyesali perbuatannya yang telah dia kerjakan. Harus menyesal. Kalau nggak menyesal nggak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, harus bertekad untuk tidak mengerjakan dosa itu kembali. 3 hal ini harus dikerjakan oleh seorang yang bertaubat. Ini merupakan syarat-syarat orang untuk bertaubat. Dan kemarin juga kita sudah katakan bahwa kalau berhubungan dengan manusia harus meminta maaf dengan manusia tersebut dan minta dihalalkan apa yang mereka zalimi. Maka setelah itu kata penulis di sini hafizahullah taala wa waffaqahu wa ra'ahu, fastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir ila Allahi marji'ukum wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ini ayat di surat Hud, ya, yang penulis bawakan di sini hafizahullah. Maka beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, beristighfar kalian. Kemudian apa? Kemudian kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma tubu ilaih, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yumatti'kum mata'an hasanan. Hasilnya apa setelah kita beristighfar dan kita bertaubat dari segala dosa-dosa ini? Allah akan memberi kita kesenangan, yumatti'kum mata'an hasanan, dengan kesenangan yang baik, ila ajalin musamma, sampai ajal yang ditentukan, wa yu'ti kulli fadlin fadlah, dan Allah akan memberi orang-orang yang memiliki kelebihan atau memiliki kebaikan-kebaikan, Allah akan memberikan karunia-Nya. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir. Dan apa kata di sini di ayat ini, wa in tawallaw, jika kalian berpaling, ya, nggak mau bertaubat, nggak mau beristighfar, maka aku takut bahwa akan menimpa kalian azab di hari yang sangat besar. Ini perkataan seorang nabi di surat Hud, ya. Perkataan seorang nabi, wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir. Maka aku takut akan menimpa kalian azab di hari yang sangat besar nanti. Ilallahi marji'ukum wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah lah kalian kembali. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan Allah lah yang maha mampu atas segala sesuatu. Wasta'idzu billahi ta'ala minal qulubil ghalf al-matbu'u 'alaiha allati la ta'rif ma'rufan wa la tunkir munkaran. Maka meminta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa kita minta perlindungan? Minal qulub al-ghalf, dari hati-hati yang lalai. Dari hati-hati yang lalai. Kita harus sering-sering meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati-hati yang lalai, yang hati itu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, al-matbu' 'alaiha, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, allati la ta'rif ma'rufan wa la tunkir munkaran, di mana hati tersebut tidak mengetahui lagi yang mana hal yang ma'ruf, di mana hal yang mungkar. Ini hati yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang baik, mana yang buruk. Illa ma tasharrabathu min syahawatiha wa hawaha fa innal khalq
ilallahi raji'un walil hisabi ma'rudun walis suhufi akhidun wabil mizani mawzunun ala sirati sairun. Ya, kecuali hati-hati yang telah masuk ke dalam telah menyerap ke dalam hati-hati mereka itu syahwatnya mereka, syahwatuha wa hawaha, ya, dan hawa-hawa nafsu mereka. Fa innal khalqa, maka sesungguhnya seorang makhluk, ya, itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilallahi raji'un, yang pertama. Walil hisabi ma'rudun, dan mereka akan dihisab, mereka akan dipaparkan, dihisab mereka. Semua amalan mereka akan dipaparkan. Walis suhufi akhidun, dan mereka akan diberi kitab-kitab amalan mereka. Satu-satu diberikan kitab amalan mereka. Ada yang datang dari depan mereka, ya, ada yang datang dari belakang mereka. Ini orang-orang yang mengambil kitab mereka, catatan amalan mereka. Yang mendapatkan amalan dari depan merupakan amalan yang baik, yang mendapatkan dari belakangnya itu amalan yang buruk. Wabil mizani mauzunun, dan mereka akan ditimbang oleh timbangan yang hakiki, yang benar-benar timbangan. Bukan timbangan majazi atau konotasi, bukan, tapi ini timbangan yang benar-benar timbangan. Wa 'ala sirati sairun, dan mereka akan menyeberangi sirat. Apa sirat ini? Jembatan di atas neraka jahanam. Semoga Allah mudahkan perjalanan kita di sirat nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, di mana di sirat ini ada yang berjalan, ya, seperti naik kuda, seperti kilat cepatnya. Ada yang seperti kilat. Yang kedua ada yang seperti naik kuda cepatnya. Bayangin sirat ini yang tipisnya setipis rambut dan tajamnya setajam pedang. Ini ada riwayatnya ini. Ada riwayatnya yang mengisahkan bahwa seperti ini sifatnya as-sirat. Dan ada juga yang berlari, ya. Ada yang berlari, ada juga yang berjalan, ada juga yang terbata-bata, yang menyeret badannya, ada. Ini sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Sesuai dengan amalan mereka. Fa imma ila jannatillahi fadlan wa imma ila narihi adlan. Maka setelah mereka melewati sirat tersebut, imma mereka masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala karena dapat mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, atau mereka masuk ke neraka jahanam sebagai keadilan bagi mereka, keadilan untuk mereka atas perbuatan atau amalan yang mereka lakukan. Na'udzubillahi min narihi, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya yang membakar. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, kata Allah Subhanahu wa taala. Di satu ayat di Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian di surga, sebagian di neraka. Fariqun fis sa'ir fabadaru bitaubati fi zamanil muhillah wal imkani qabla tasarrum al-ajal wa fawatil a'mar wa tahaqqaq al-khasaran fa inna babaha maftuh wa laysa bainal 'abdi wa bainaha illa an yaqla anidh dhanbi wa yandam 'ala ma fata wa ya'zam 'ala 'adamil 'audah ilaihi wa yajtahid fi 'amali shalihat. Ya kan? Di sini kata penulis hafizahullah, maka bersegeralah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam zaman ini, zaman yang masih kalian diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Kalian masih mungkin untuk bertaubat. Kenapa? Karena nyawa ini belum masuk ke kerongkongan, belum keluar sampai kerongkongan. Kalau udah sampai di kerongkongan sudah tidak diterima lagi taubat kita. Dan matahari belum terbit dari barat. Matahari masih terbit dari timur kan hari ini? Mudah-mudahan ya. Kalau sudah terbit dari barat, sudah tidak diterima lagi taubat seseorang. Dan sebelum ajal itu datang, yaitu hari kiamat, ajal kematian kita dan ajal hari kiamat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita kehilangan umur kita ini, umur kita sehat, kita
memiliki waktu kosong. Ini umur yang paling berharga untuk kita. Karena apa? Karena kita masih bisa bertaubat. Karena kita masih bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hasilnya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tahaqqaq al-khasaran fa inna babaha maftuh wa laysa bab bainal 'abdi wa bainaha illa an yaqla'a min dhanbi wa yandam 'ala ma fata wa ya'zam 'ala 'adamil 'auda ilaihi. Dan hendaklah bagi seseorang yang telah mengerjakan dosa, ya, dia segera menyesali dosanya tersebut dan jangan sampai dia kehilangan kesempatan-kesempatan ini yang kita sebutkan. Dan hendaklah mereka orang-orang yang kita ini yang memiliki dosa, hendaklah kita berjuang, bersemangat untuk apa? Untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengerjakan amal-amal soleh, ya, fima huwa ati, yang ada di depan kita. Kesempatan yang ada di depan kita, hendaklah kita perbanyak amal-amal soleh. Wala taqulu kama qalat Bani Israil, dan janganlah kalian berkata seperti Bani Israil yang mereka berkata kepada Harun alaihi salatu wassalam, lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kami tidak akan pergi dari sini, kata Bani Israil. Bani Israil ini kaumnya siapa? Keturunannya siapa? Ayub, Yakub alaihissalam. Yakub ini siapa? Ada yang tahu? Cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya, memiliki anak yang bernama Ishak. Setelah Ishak, Yakub. Setelah Yakub baru itu namanya Bani Israil. Israil itu namanya nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi mereka itu nabi-nabi yang kita sebutkan tadi alaihi musallatu wassalam, itu merupakan keturunan-keturunan yang mulia, yang sangat mulia. Bahkan Nabi Yusuf alaihi salam itu memiliki keturunan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Al-Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim. Maksudnya apa? Maksudnya Al-Karim itu Nabi Yusuf, anaknya Al-Karim itu maksudnya orang yang mulia, yang sangat mulia. Al-Karim, Ibnil Karim, anaknya siapa Nabi Yusuf? Anaknya Yakub alaihissalam, Ibnil Karim, ya. Ibnil Karim lagi, anaknya siapa? Ishak alaihissalam. Terus anaknya siapa lagi? Anaknya Ibrahim alaihissalam, Ibnil Karim. Jadi sangat mulia nasabnya Nabi Yusuf alaihissalam, karena keturunan semuanya Nabi. Dan di sini Harun, ya, Harun alaihissalatu wassalam dikatakan seperti ini oleh Bani Israil, lan nabroha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kami tidak akan berpindah dari tempat ini, ya. Kami akan beriktikaf terus di sini. Maksudnya beriktikaf di sebelah apa? Di sebelah berhalanya mereka. Di sebelah berhalanya mereka. Hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Nabi Musa alaihissalam kembali kepada mereka. Ini kebodohan mereka, kebodohan, kesesatan mereka Bani Israil. Fa innahu qawlu min man anadal haqq ba'da bayanihi wa kabaral burhan ba'da ittidahihi, ya, maka ini adalah perkataan orang-orang yang ingkar, yang mengingkari kebenaran setelah jelasnya kebenaran tersebut. Ini kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israil. Ya, setelah jelas kepada mereka mengingkari kebenaran tersebut, dan mereka telah sombong terhadap burhan, bukti-bukti yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dan Harun alaihissalatu wassalam. Setelah jelasnya bukti-bukti tersebut, walakin kulu kama qala ibadallahi salihun wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Janganlah kalian mengatakan hal-hal yang dikatakan Bani Israil tadi, tetapi katakanlah seperti ini. Seperti
Yang berkata orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka itu berkata apa? Kami telah mendengar dan kami taat kepada apa yang kami dengar. Ghufranaka, kami mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka rabbana, ya Allah berikan kami ampunanmu ya Allah. Rabbana wa ilaikal masir, dan kepadamu lah kami kembali, kata orang-orang soleh. Ya, nah, inilah sedikit yang kita bawakan dari kitabnya Syekh Rashid hafizahullah wa waffaqahu wa ra'ahu. Yang sedikit ini semoga bermanfaat, terutama untuk diri Anda sendiri, ya, dan kepada jamaah sekalian semoga bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin wa nafis karbal makrubin wa qdi ad-dayna 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liwalidihim wa lidhurriyyatihim wa lil muslimina al-ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.